Shalom. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak, Jemaat Pok Sunter yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C Gereja Pok Sunter yang diselenggarakan tanggal 15 April 2021. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sulaiman Siagian STH. Memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian Kalaku Cari Damai. Saya undang ibu bapak yang ada di rumah bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dalam pembukaan ibadah ini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, dalam tempat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah bisa datang berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu dalam acara ibadah keluarga sektor A, B, dan C. Ya Tuhan, Engkau kiranya mau urapi Bapak Pendeta yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Pendeta Sulaiman Siagian, untuk bisa menyampaikan firman, kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan urapi dia secara khusus agar firman yang dia sampaikan betul-betul datangnya hanya daripada-Mu. Dan bagi kami yang mendengarkan benar-benar mengerti, dan terutama kami bisa laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara daring ini ke dalam tangan-Mu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita menyanyi Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Kita ulangi dari awal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam nama-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati kemurahan-Mu. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, pujian ini mengungkapkan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh satu hari pun itu sangat berguna bagi kami untuk kami menikmati kebenaran firman Allah. Hari ini dalam ibadah keluarga sektor A, B, dan C yang diadakan secara daring, Tuhan berfirman-Lah sehingga ketika firman-Mu disampaikan, umat-Mu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan. Bapak Ibu jemaat yang saat ini yang menyaksikan ibadah ini dari rumah, agar memperhatikan Alkitabnya, baik juga yang ada di tempat ini, kita semua akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum. Setiap waktu
engkau menghardik orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, buatlah aku mengerti petunjuk tita-tita-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kompas hidup. Kompas adalah alat penunjuk arah yang dapat menuntun perjalanan kita ke arah tujuan yang benar. Biasanya kompas ini digunakan oleh sebuah kapal. Bagaimana dia ingin mencapai tujuannya. Nakoda memperhatikan kompasnya arah kemana. Demikian juga dengan Daud. Saat ini kita bisa melihat pemazmur. Sebenarnya Mazmur 119 ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari 147 ayat. Panjang sekali. Oleh sebab itu diringkas dalam pembacaan kita menjadi dari ayat 17 sampai ayat 32. Di ayat pertama dikatakan begini, bahwa berbahagialah. Artinya dalam dunia ini sering sekali orang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya. Apa saja itu? Satu, manusia ingin mencapai suatu kebahagiaan. Manusia ingin melakukan sesuatu tanpa malu. Artinya dia tidak memalukan gitu dalam melakukan sesuatu. Dan manusia ketika dia memiliki sesuatu ingin mempertahankan. Dan yang keempat, manusia ingin, jiwa keponya ada, ingin mengetahui tentang rahasia-rahasia. Dan manusia juga ingin memiliki hati yang bijaksana dan penuh pengetahuan. Oleh sebab itu banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri agar anaknya memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki hati yang bijaksana. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak ada manusia yang ingin masuk dalam neraka. Semua manusia ingin diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu tadi saya katakan langsung namanya Daud, padahal menurut ahli, dari pendapat ahli, di sini tidak dituliskan siapa penulisnya, tapi para ahli mengatakan bahwa penulis dari kitab Mazmur 119 ini adalah Daud. Ketika kita baca tadi ayat yang 19, dikatakan begini, aku ini orang asing di dunia
Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Pemazmur menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini adalah seorang yang asing. Orang yang asing artinya tidak banyak tahu tentang sesuatu. Tidak banyak tahu tentang hal-hal ke depan. Oleh sebab itu, ia membutuhkan kompas atau tuntunan hidup dalam perjalanan hidupnya. Apa tuntunan hidupnya? Dalam ayat yang 105 dikatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sesungguhnya Daud mau katakan kepada kita, jika engkau ingin bahagia, maka lihatlah patokannya firman Tuhan. Jika engkau tidak ingin dipermalukan, maka berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Jika engkau ingin mempertahankan hidupmu yang bersih, maka tetaplah berpegangan pada atau berpedoman pada firman Tuhan. Jika engkau ingin bijaksana dan punya pengetahuan, maka tetaplah bersandar atau melihat acuan kepada firman Tuhan. Dan jika engkau ingin diselamatkan, tetap melihat acuan pada firman Tuhan. Sungguh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ingin bahagia. Banyak orang yang tidak ingin malu-maluin. Banyak orang ingin mempertahankan sesuatu yang baik dalam dirinya. Banyak orang yang ingin mengetahui tentang suatu rahasia tentang Allah. Banyak orang yang ingin bijaksana dan punya pengetahuan yang baik. Banyak orang yang ingin diselamatkan, namun mereka tidak punya kompas hidup. Alangkah bersyukurnya kita hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya dasar, yaitu Alkitab, untuk menuntun kita bagaimana supaya kita bahagia. Bagaimana supaya hidup kita tidak dipermalukan. Bagaimana supaya hidup kita bisa mempertahankan sesuatu yang baik. Bagaimana supaya hidup kita bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia. Dan bagaimana supaya hidup kita menjadi yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang baik. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita digiring dalam satu hal, agar kita tidak tersesat. Dan jika perjalanan hidup ini, ketika saya melaksanakan latihan dasar militer, teman-teman juga ada di sana. Biasanya ada sesuatu latihan di jerit malam, dan semuanya biasanya berjalan dalam kegelapan itu sesuai dengan kompas. Sesuai dengan kompas, itu titik temunya nanti di arah mana. Dan seseorang yang tidak memperhatikan kompas itu, dia hanya berjalan, maka cenderung orang itu akan nyasar. Dan orang itu bukan hanya menyulitkan dirinya, tapi juga menyulitkan orang-orang di sekitarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin sampai pada tujuan hidup kita, apapun itu menjadi tujuan hidup kita, mari kita berjalan berdasarkan kompas itu. Kita berjalan berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah, kita tidak tersesat. Ketika kita melangkah, kita tidak dipermalukan oleh dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini yang mengikuti ibadah online, mari agar kiranya kita mau bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Daud bisa mengakhiri hidupnya dengan suatu kebenaran firman Tuhan, Daud bisa mencapai tujuan hidupnya. Dia bisa memperoleh tahtanya, dia bisa memperoleh kerajaannya, dia bisa memperoleh keselamatannya, karena ia selalu bersandar pada firman Tuhan. Dan hari ini jemaat saya ajak agar kita pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud, dan sama-sama menjadi jawaban kita pada saat ini. Jika kita tidak ingin tersesat, mari jadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, menjadi pelita bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita akan menaikkan dua syafaat kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Kita berdoa. Hari ini sungguh kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak problem ketika kami ingin mencapai satu tujuan. Kami ingin hidup menjadi hidup yang berbahagia. Kami tidak dipermalukan. Kami memiliki hati yang bijaksana. Dan khususnya kami diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat kitab Pemazmur pasal yang 119, kami diajar agar kami menjadikan kompas hidup kami adalah firman Allah. Kami rindu Tuhan, Allah berkarya atas pribadi kami. Allah menolong hidup kami. Allah menjamah perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami menaikkan permohonan kami di hadapan. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Pok Sunter saat ini, khususnya bagi orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah karena kelemahan. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami juga mau serahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan yang ada di minggu ini. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, majelis yang bertugas, yang melaksanakan tugasnya di gereja Pok Sunter. Tuhan, kami rindu Allah memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera. Allah memberikan pengurapan, sehingga ketika kami mengajar, ketika kami melatih mereka, dan ketika kami mengajak mereka, umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat untuk merangkul umat-umat Tuhan. Kami serahkan juga seluruh komisi-komisi kategorial. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dari komisi anak sampai ke komisi lansia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong. Secara khusus Tuhan, malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau menolong kehidupan kami. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, ada orang yang kehilangan orang tua, ada orang yang kehilangan istri, ada orang yang kehilangan anak, ada orang yang kehilangan suami, bahkan kehilangan harta benda. Tuhan, hiburkan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka.
Engkau menjadi sandaran bagi mereka ya Tuhan. Juga Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati presiden kami, memberkati wakil presiden, memberkati para menteri, memberkati Panglima TNI, memberkati Kapolri. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh jajaran kepemimpinan yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia boleh menjadi terang bagi lingkungan, bagi dunia. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat buat orang tua kami yang dipanggil pada hari Minggu tanggal 11 April, Bapak Martin Randa. Tuhan, kami serahkan keluarganya dalam tangan-Mu. Engkau menolong keluarganya Tuhan. Engkau menolong istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka. Engkau yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Demikianlah kami aminkan doa ini, dan kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada MC. Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nats Alkitab dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mengiringi persembahan kita menyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nanti Tuhan pada musim panen kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gambaran awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan berbuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Ibu Bapak, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan doakan persembahan syukur kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan syukur
yang kami yakini itu semuanya juga datangnya daripadamu. Berkati persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar benar-benar bisa bermanfaat buat seluruh kegiatan dalam lingkungan gereja Pok Sunter. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah engkau dengar hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita angkat pujian, tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke deh. Tuhan Yesus memberkati Pak. Tapi ini saya lihat ibadahnya ekspresinya tegang. Tegang, soalnya dulu terlalu ini.